Penghujung bulan September tahun 1965 menjadi hari kelam bagi bangsa Indonesia. Selewat malam yang gelap diselingi dengan takdir yang tidak diinginkan, bercampur menjadi duka berkepanjangan. Pengkhianatan dengan upaya kudeta telah menelan korban, yang merupakan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. Banyak yang belum terungkap dari peristiwa tersebut, dan kami akan membahasnya dalam telisik peristiwa Tinta Merah di Sumur 12 Meter. G30 SPKI dikenal sebagai gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno dan mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Riwayat Partai Komunis Indonesia yang telah melakukan berbagai pemberontakan di berbagai daerah menjadi poin pokok dari pengungkapan tersangka dalam peristiwa pengkhianatan yang terjadi di Jakarta. Peristiwa ini terekam dalam sebuah tempat yang menjadi saksi bisu akan sadisnya rencana pengkhianatan. Wilayah dengan nama Lubang Buaya menjadi titik di mana para perwira tinggi TNI Angkatan Darat gugur dengan banyak luka. Menurut legenda, daerah Lubang Buaya mulanya merupakan sebuah sungai dengan sarang buaya ganas di dalamnya. Tidak pernah disangka bahwa beratus-ratus tahun setelahnya, wilayah yang menjadi tempat berkumpulnya buaya ganas rupanya akan menjadi tempat pencabutan nyawa dengan cara beringas. Pada Kamis malam, 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia melakukan aksi pemberontakan yang dimulai dengan menculik 7 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat. 3 dari 7 jenderal TNI Angkatan Darat yang menjadi target telah dibunuh di kediaman masing-masing. 3 di antaranya ialah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, dan Brigadir Jenderal Denal Ishak Panjaitan. 3 target lainnya, yakni Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Siswondo Parman, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo berhasil ditangkap dalam keadaan hidup dan dibunuh di Lubang Buaya. 1 target utama lainnya ialah Panglima TNI Abdul Haris Nasution yang berhasil meloloskan diri dari serangan PKI. Namun putrinya bernama Ade Irma Suryani tewas tertembak oleh peluru pasukan penyergapan dan seorang ajudannya Letu Pierre Andreas Tandean berhasil diculik dan ditembak mati di Lubang Buaya. Rencana pemberontakan dan pembunuhan terhadap 7 perwira TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam politik pemerintahan Indonesia berakhir dengan membuang jenazah para korban ke dalam sumur tua berdiameter 75 cm dengan kedalaman lebih dari 12 meter. Hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang
sesuai dengan kewajiban kita semua menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Pada tanggal 1 sampai 2 Oktober 1965, operasi penumpasan G30 SPKI di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo mulai dilakukan. Setelah Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat berhasil merebut Radio Republik Indonesia dari tangan Letkol Untung dan pasukannya. Perebutan gedung RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi, serta penyerangan terhadap pasukan PKI yang berada di lapangan udara Halim Perdana Kusuma menjadi langkah utama rencana pemusnahan antek-antek PKI. Pengkhianatan yang dilakukan PKI terhadap pemerintahan Republik Indonesia memiliki berbagai langkah-langkah terencana sebelum melancarkan aksi pemberontakan. Salah satunya ialah melancarkan isu Dewan Jenderal terhadap TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, dengan tujuan menghilangkan kepercayaan TNI Angkatan Darat serta mengadu domba TNI Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno. Peristiwa pemberontakan PKI yang dilakukan di berbagai wilayah, aksi pengkhianatan, serta gerakan 30 September 1965 telah berakhir dengan meninggalkan jejak pertanyaan yang sampai saat ini masih belum terjawab. Siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi? Berapa banyak jumlah korban meninggal atas pemberontakan PKI? Dan berapa banyak jumlah korban atas operasi penumpasan PKI di seluruh wilayah Indonesia? Benarkah ada keterlibatan Soekarno? Ataukah ada keterlibatan Soeharto dalam peristiwa ini? Semua pertanyaan masih menjadi misteri. Lalu, sejarah versi manakah yang dapat dipercayai kebenarannya? Pada hari pemakaman para korban keganasan PKI, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan revolusi kepada 6 orang jenderal dan 1 letnan TNI Angkatan Darat yang gugur akibat menjadi target pemberontakan PKI melalui keputusan Presiden nomor 111 tahun 1965. 2 tahun setelahnya, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai hari berkabung nasional, sekaligus menjadi momentum untuk mengingat kembali peristiwa kelam perjuangan mempertahankan ideologi Pancasila sampai titik darah penghabisan. Desa Lubang Buaya, yang merupakan di mana PKI menjalankan rencana pembunuhan terhadap 7 perwira tinggi TNI, sekaligus tempat para jenderal merenggang nyawa dan dikubur dalam satu sumur yang sempit, telah dibangun menjadi komplek museum yang dikenal dengan nama Museum Pengkhianatan PKI dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto. 1965 menjadi tahun dengan tragedi terkelam bagi bangsa Indonesia. Melihat ke belakang, di mana harga sebuah kepercayaan akan terlihat setelah adanya pengkhianatan. Sudah cukup bagi tanah Indonesia yang terus-menerus menyerap pertumpahan darah. Sudah cukup untuk bangsa Indonesia yang berperang demi membuktikan siapa yang berkuasa. 56 tahun telah berlalu. Kini peristiwa telah menjadi sejarah. Lalu, bagaimana dengan harapan anak bangsa untuk masa depan Indonesia?
bangsa Indonesia ke depannya diharapkan punya rasa nasionalisme yang tinggi sehingga bisa mempertahankan negaranya untuk bisa menghadapi HTAG ya, ancaman, tantangan dan gangguan dari luar yang mana nantinya ancaman, tantangan dan gangguan itu merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan akan menghancurkan Indonesia. Dan diharapkan anak-anak muda ke depan dan semuanya bangsa Indonesia yang punya rasa nasionalisme yang tinggi dan punya rasa jiwa patriot untuk membela dan mempertahankan negaranya. Dengan cara seperti ini kita melihat kembali sejarah-sejarah tentang kebangsaan gitu, termasuk salah satunya sejarah tentang Lubang Buaya ini. Kalau menurut saya kayaknya untuk kejadian-kejadian gitu udah banyak yang dilupain. Jadi mungkin kita bisa balik lagi untuk belajar sejarah, untuk tahu apa sih sejarah kita tuh di tempat ini atau di tempat lainnya. Terus untuk anak muda Indonesia juga harapan saya untuk nggak gampang kemakan hoax. Kalau menurut saya kesimpulan dari sini banyak kejadian-kejadian informasi yang hoax yang diterima jadinya berakibat pada tragedi ini gitu. Harus untuk cross check lagi sih kalau misalkan kita dapat informasi. Sang negeri yang penuh dengan cerita tertata dalam lintang Katulistiwa, berkaca dengan sejarah yang pernah ada demi masa depan yang lebih cerah. Riwayat cerita yang menjadi sejarah telah kami rangkum dalam Telisik Peristiwa.